Saya lihat hari ini para pejabat pun yang kemudian menggaungkan Pancasila ini itu dan lain sebagainya, tidak juga dia paham nilai-nilai Pancasila. Oke. Contohnya, Contoh siapa? Ya, kebanyakan dari pejabat sekarang yang malah menciderai nilai-nilai Pancasila, bukan malah dari rakyat kecil, begitu. Okay. Karena saya percaya bahwa tokoh-tokoh bangsa kita pada saat merumuskan Pancasila ini tidak main-main juga, begitu. Pancasila ini adalah bentuk sebenarnya miniatur dari bentuk negara kita ini yang luar biasa plural, betul Bang ya? Oke. Dari agama ini, terus kemudian dari suku bangsa ini. Nah, itu sudah semua tergambarkan pada sila ketiga Persatuan Indonesia, begitu. Lantas kenapa kita masih berkutat dan masih senang untuk dibenturkan hanya karena persoalan agama gitu loh? Bukankah perbedaan itu yang kemudian membuat kita satu di negara ini? Gitu. Jangan takut bicara guys, karena di sini bicara santai. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yusril Iza Mahendra di podcast Bicara Santai. Hari ini saya mau ngobrol dan bicara santai sekali lagi dengan satu tokoh ya, anak muda NTB, seorang aktivis ya, yang sebelumnya juga sempat saya ajak bicara di podcast Bicara Santai ini. Nah, di momen kali ini saya mau bicara khusus dengan beliau, membicarakan berkaitan dengan Pancasila. Kebetulan hari ini kita sedang merayakan ya Hari Pancasila, dan saya sedang bersama dengan Ketua Pembina Ideologi Bangsa dari UKM Universitas Mataram bersama dengan Adinda Adrian Islah. Ya. Selamat malam Dinda. Selamat malam Bang. Sehat Bang Dinda ya? Alhamdulillah sehat. Ini yang kedua kali nih. Ini yang kedua kali. Podcast. Terima kasih banyak, kita sudah diundang lagi nih. Oke. Jadi walaupun udah pertama, kemudian kedua, ketiga, nggak bakalan kapok diundang lagi di podcast Bicara Santai. Insya Allah nggak bakal kapok Bang. Kenapa tuh kira? Ya karena menurut saya selagi hal-hal ini bisa menghasilkan kebermanfaatan untuk banyak orang di luar sana, saya rasa tidak ada kata letih ataupun menyerah untuk kita selalu menyuarakan kebaikan gitu. Oke, tidak ada kata letih dan lelah untuk menyuarakan kebaikan. Ini pesan ya di awal podcast yang sangat luar biasa dari Ketua PIB Undram, Dinda Adrian. Nah, ini Dinda, ya, Bang. Saya undang khusus Adinda dalam podcast Bicara Santai untuk sekali lagi membicarakan berkaitan dengan ideologi bangsa. Di podcast sebelumnya teman-teman, saya sempat mengundang beliau, tetapi kita tidak spesifik membicarakan masalah Pancasila. Kita hanya sedikit membicarakannya, dan kita lebih concern pada dunia aktivisme. Sekarang Dinda, kita tahu kan Pancasila itu adalah 5 principle norm dalam kehidupan berbangsa. Tetapi nggak sedikit juga tuh dalam kehidupan sosial kita, kehidupan sehari-hari, nilai-nilai Pancasila tidak diterapkan secara utuh dalam kehidupan berbangsa kita. Pandangan Adinda sebagai seorang yang memang berusaha untuk terus mengedukasi teman-teman di perguruan tinggi tentang filosofi dari Pancasila itu bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat kita. Terkait mungkin problematika ataupun polemik yang sekarang terjadi pada bangsa dan negara yang begitu kompleks, dan saya rasa ini salah satunya adalah benar apa yang dikatakan oleh Abang tadi, bahwa salah satu faktor yang menyebabkan berbagai macam permasalahan, distorsi, polemik yang terjadi pada negara ini adalah karena pemaknaan terhadap nilai-nilai dasar Pancasila itu belum benar-benar kita maknai sebagai falsafah kehidupan kita dalam bernegara dan berbangsa. Hal-hal ini muncul ataupun hadir dikarenakan arus perkembangan zaman yang begitu luar biasa, teknologi yang makin semakin tidak masuk dalam logika kita sebagai manusia, yang menyebabkan kadangkala kita masyarakat Indonesia khususnya itu terlalu terlena di dalam menikmati proses perkembangan zaman. Padahal kita lupa bahwasannya kita punya Pancasila yang kita percaya dan kita yakini sebagai nilai-nilai dasar kehidupan dalam berbangsa dan bernegara khususnya di Indonesia, yang seharusnya segala macam bentuk tindakan ataupun aktivitas kita dalam hubungan bernegara, hubungan bermasyarakat itu seharusnya Pancasila dijadikan sebagai dasar ataupun falsafah untuk itu. Dan setiap aktivitas yang dilakukan oleh anak muda, oleh mahasiswa itu mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Harusnya mencerminkan. Menarik Dinda ketika Adinda Adrian menyampaikan bahwa harus ada ya kesamaan, keseimbangan antara ketika anak muda menggunakan teknologi. Kemudian di satu sisi
ada standar dalam kehidupan bermasyarakat bersosial kita, yakni Pancasila. Beberapa waktu terakhir nih yang Adinda lihat, benar tidak misalkan kalau saya berspekulasi, benar nggak anak muda sekarang karena akhirnya kemudian terlalu euforia dengan perkembangan teknologi, kemudian suka dengan K-pop, drama dan lain sebagainya, akhirnya melunturkan ya semangat mereka untuk menjaga falsafah mereka, akhirnya direduksi oleh budaya-budaya luar misalkan. Itu pandangan Adinda seperti apa? Saya katakan sepakat. Ya, apa yang kemudian membuat kita khususnya kalangan muda, ya mahasiswa ataupun mahasiswi hari ini, kenapa kemudian kita seolah-olah tenggelam, bahwa bahkan mungkin bisa dibilang terbawa arus perkembangan zaman, ya karena itu, Bang. Faktor pertamanya adalah kita tidak benar-benar pernah memaknai Pancasila ini sebagai nilai dasar kita berkehidupan di bangsa ini. Sehingga ya berbagai macam budaya-budaya barat yang sebenarnya melunturkan nilai-nilai kehidupan kita di Indonesia ini, ya luntur begitu saja, dengan gampang mereka masuk karena tidak ada filtrasi dari Pancasila dalam diri mereka, begitu, Bang. Harusnya yang dilakukan di awal apa? Mempelajari dulu Pancasila, baru kemudian mempelajari budaya luar, atau kayak gimana? Ya seharusnya dalam posisi ini minimal kita selesai dulu dengan falsafah negara kita ini. Kita maknai betul apa yang sebenarnya diinginkan oleh falsafah negara ini, yaitu Pancasila. Karena saya rasa Pancasila dengan 5 nilai dasar itu sudah cukup merangkum keseluruhan gambaran dari bangsa kita ini, begitu. Iya, saya percaya ya apa yang disampaikan oleh Adinda Adrian, bahwa memang kita tahu bahwa Pancasila ini kan adalah digali dari living law, hukum yang hidup di dalam masyarakat, nilai yang hidup di dalam masyarakat. Karena itu juga kemudian ketika anak muda misalkan terlalu terhanyut oleh euforia budaya luar, akhirnya kemudian lupa bahwa di satu sisi kita harus memanfaatkan teknologi, tapi di sisi lain ya ketika pemanfaatan teknologi kemudian itu tidak diimbangi dengan filterisasi seperti yang Adinda sampaikan tadi, akhirnya kemudian ya kita udah bergaya ke Korea-Koreaan lah misalkan, kemudian kita lupa bahwa nilai Pancasila itu harus kita pegang teguh. Menurut Adinda nih, atau program apa lah misalkan yang dilakukan oleh teman-teman PIB untuk menangkal nih ya budaya luar agar kemudian bisa difilterisasi dengan ya nilai-nilai dari Pancasila? Langkah yang kemudian kami tempuh di PIB ini, khususnya organisasi yang memang bergerak pada ranah pembinaan ideologi bangsa, ya ini Pancasila atau mungkin 4 pilar kebangsaan tadi, Bang. Ya kami ada beberapa grand design, ya salah satunya mungkin dalam waktu dekat ini akan kami segera laksanakan, ya ini dialog kebangsaan, yang mana nanti kita akan menggugah apa sebenarnya esensi dari Pancasila dalam kehidupan kemahasiswaan ataupun kehidupan di masa sekarang. Ketika kita bicara tentang Pancasila, kita bicara tentang ideologi bangsa, kita tahu bahwa Pancasila kan ada 5 silanya. Sila pertama itu tentang ketuhanan, kemanusiaan, ya, persatuan, kemudian permusyawaratan dan nilai keadilan. Di sila pertama lah misalkan, ini menarik nih Dinda, soalnya tentang ketuhanan, polemik persoalan kebangsaan yang selalu membenturkan antara pemerintah dengan agama, antara agama yang satu dengan agama yang lain, sikap intoleransi dan lain sebagainya. Pandangan Adinda sebagai seorang yang menilai bahwa di satu sisi memang Pancasila harus kita pegang, tapi di sisi lain ada peristiwa pembenturan di antara agama, suku, ya sikap intoleransi dan lain sebagainya. Seperti apa, Dinda? Ya, saya rasa sebenarnya polemik-polemik seperti ini seharusnya itu ya tidak perlulah untuk diperpanjang ataupun terjadi secara terus-menerus. Karena saya percaya bahwa tokoh-tokoh bangsa kita pada saat merumuskan Pancasila ini tidak main-main juga, begitu. Sepakat. Ya seperti yang dikatakan oleh Abang tadi, living law gitu kan. Atau mungkin Pancasila ini adalah bentuk sebenarnya miniatur dari bentuk negara kita ini yang luar biasa plural, betul Bang ya? Dari agama ini, terus kemudian dari suku bangsa ini. Nah, itu sudah semua tergambarkan pada sila ketiga, Persatuan Indonesia, begitu. Lantas kenapa kita masih berkutat dan masih senang untuk dibenturkan hanya
karena persoalan agama gitu loh. Bukankah perbedaan itu yang kemudian membuat kita satu di negara ini gitu loh, Bang? Cocok. Justru perbedaan lah Ya. kemudian membuat kita menjadi punya rasa Ya. yang sama, yakni negara yang terjajah akhirnya kita bersatu pada negara Ya. Kesatuan Republik Indonesia. Menarik, Dinda. Tadi sudah sila pertama, sekarang sila kedua. Tentang kemanusiaan. Dulu atau beberapa waktu yang lalu lah, ada seorang pejabat Ya. melakukan korupsi di tengah pandemi COVID-19. Ya. Kemudian yang dikorupsi itu adalah dana bansos. Menteri lah waktu itu, Menteri Sosial lah kalau nggak salah, ya, Juliari Batubara. Itu pandangan Adinda. Melihat kasus itu, kemudian kita bawa pada keadaan sekarang, apa yang harus kita lakukan melihat situasi seperti itu? Itu kan suatu tindakan yang sangat-sangat tidak manusiawi itu. Udah tahu kita masyarakat rakyat sekarang sedang susah, tapi di sisi lain ya mereka ingin memperkaya diri sendiri. Ini kan tidak manusiawi orang-orang ini kan. Ya, saya katakan perilaku beliau atau mungkin tingkah yang beliau lakukan itu ya jauh dari kata kemanusiaan. Itu paling Iya, benar iya. gitu, Bang, ya. Karena posisinya begini, Bang. Itulah susahnya kita yang dibebankan untuk memberikan pembinaan, tapi di satu sisi orang yang kita percayai sebagai pemangku jabatan di atas sana malah menciderai nilai-nilai kemanusiaan atau mungkin nilai-nilai dasar Pancasila itu sendiri. Itu benar-benar. Kan sebenarnya kan hal-hal seperti itu kan paling dasar dari kita manusia. Bahkan Pancasila tidak dibuat oleh tokoh-tokoh bangsa dulu atau mungkin tidak dirumuskan di negara kita ini. Seharusnya humanity atau kemanusiaan itu sudah paling dasar yang ada pada diri kita ya. Cuman binatang yang tidak punya rasa kemanusiaan gitu, Bang. Benar. Jadi cuman binatang yang tidak mempunyai rasa kemanusiaan. Iya, karena mereka tidak mampu gitu, Bang, untuk Ini sangat keras ya apa yang disampaikan, pesan yang disampaikan oleh ketua dari PIB bahwa harusnya pejabat itu memberikan contoh bahwa bagaimana memperlakukan manusia. Ya. Manusia itu menjadi Manusia karena dia memperlakukan manusia. Itu sangat luar biasa. Bicara tentang persatuan. Ya, siap. Gimana? Saya salah satu orang yang gimana, Bang, ya, yang sangat senang bergaul atau mungkin berteman dengan keanekaragaman perbedaan. Oke. Saya senang berteman dengan teman-teman dari suku ini, dari agama ini, ya dari manapun kalangannya. Saya tidak pernah ingin menjustifikasi bahwa orang ini tidak perlu berteman dengan kita. Atau mungkin dari agama ini agaknya kesulitan nih buat kita bangun kedekatan emosional segala macam. Oke. Saya orang yang memang paling senang untuk berteman dengan teman yang berbeda-beda, Bang, dari latar belakang berbeda. Karena begini, Bang, maksudnya adalah dari perbedaan itu, ya saya rasa itu adalah sebuah bentuk hubungan yang sangat indah, Bang. Karena kita satu sama lain bisa saling memahami apa yang kiranya dipelajari oleh teman-teman ini, apa yang kiranya teman-teman ini biasa lakukan. Nah, itu bisa timbul kedekatan emosional yang bahkan mungkin bisa lebih dekat daripada kita yang datang dari latar belakang yang sama. Dan saya rasa ini yang harusnya dilakukan oleh generasi muda saat ini. Yang saya lihat kan teman-teman generasi muda saat ini ya terlalu gengsi-gengsian. Ya, memilih pertemanan atas dasar faktor ekonomi mungkin, atau mungkin karena dia tidak datang dari latar belakang agama yang sama, suku yang sama, sehingga itu yang membuat sekat untuk mereka membangun kedekatan itu sendiri. Dan ini yang membahayakan persatuan dan kesatuan negara kita gitu, Bang. Artinya beberapa pihak atau kelompok sangat mengeksklusifkan diri. Padahal kan kita harus menumbuh suburkan tradisi persatuan, kemudian kesamaan. Optimis nggak, Dinda, melihat persoalan dan polemik yang terjadi? Kita tahu bahwa Indonesia kan ini plural banget nih. Ya, ada berbagai suku, agama, lain sebagainya. Optimis nggak di beberapa tahun yang akan datang atau di masa depan? Kondisi bangsa kita akan semakin kokoh atau justru kita terombang-ambing oleh perbedaan, kemudian saling lempar tanggung jawab dari beberapa oknum dan saling mengeksklusifkan diri dari beberapa pihak? Ya, kalau bicara optimis, ya jiwa muda pastinya kita harus tetap optimis. Sepakat. Kemudian kedua, saya punya salah satu quotes yang hingga saat ini terjaga dalam diri saya. Dari saya SMA hingga sampai kuliah, quotes ini tidak pernah berubah dalam diri saya. Yang saya jadikan prinsip juga, Pak. Jaga harapan,
rawat keberanian, karena tanpa harapan dan keberanian kita telah kehilangan segalanya. Oke, oke. Karena saya percaya bahwa harapan itulah yang akan selalu menghidupkan kita. Nah, gimana korelasinya dengan atau optimisnya kita tentang proses bangsa ke depan? Apakah bangsa ini akan semakin hancur atau malah akan semakin membaik? Nah, itulah fungsinya kita, kawan-kawan sekalian, khususnya teman-teman mahasiswa dan mahasiswi. Mengapa pentingnya kita sedari sekarang untuk menjaga konstruksi-konstruksi pikiran kita, nalar-nalar intelektual kita, agar ke depan kita tidak tenggelam atau mungkin terbawa pada arus perkembangan zaman yang hanya akan membuat kita hancur pada negara ini. Kita harus percaya bahwa Pancasila adalah falsafah, adalah filosofi dari bangsa ini, yang kemudian dirumuskan oleh tokoh-tokoh bangsa yang sudah sangat luar biasa. Dan apa salahnya gitu ketika mungkin dalam proses ini kita senantiasa menjaga dan merawat nilai-nilai yang sudah dihadirkan oleh tokoh-tokoh bangsa kita dulu gitu loh. Mungkin memang kita belum bisa memaknai secara menyeluruh. Ya udah, kita jangan pernah untuk mencederai antara 5 nilai dasar ini. Cukup jalani dan coba hargai perbedaan antara satu sama lain. Benar. Bicara tentang Pancasila, ini adalah hasil musyawarah nih. Hasil kesepakatan founding persons kita di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita masuk ke poin keempat, Dinda, berkaitan dengan demokrasi. Ya, di situ kan ada kompromi tuh. Kita tahu bangsa kita ini kan adalah bangsa yang plural. Dan karena adanya diskusi bersama, duduk, dialektika, ada demokrasi lah, kemudian kita sepakat bahwa Indonesia adalah negara yang kita namai dan pelabuhan atau kapal yang kita gunakan untuk menuju kegemilangan di masa depan. Itu kan harapan dari founding persons kita. Tapi akhirnya beberapa waktu belakangan seakan-akan musyawarah, mufakat, kemudian bicara dan berdialektika ini kan seakan-akan luntur di ruang-ruang publik kita. Apalagi yang dicontohkan oleh para pejabat kita misalkan. Mereka seakan-akan tergesa-gesa untuk saling menjustifikasi tanpa ada duduk bersama dan bermusyawarah ketika ada permasalahan yang kita hadapi. Kira-kira gimana, Dinda? Menarik Bang ya. Saya sangat suka ketika kita ingin mencoba mengkritik atau bahkan mungkin membicarai para pemangku otoritas di atas sana, atau mungkin kita katakan pejabat. Ya, intinya begini Bang, tidak usah terlalu neka-neko atau tidak usah terlalu terfokuskan pada konsep-konsep yang di atas langit. Cukup Anda maknai dulu Pancasila gitu. Cukup maknai Pancasila, maka dalam kehidupan bernegara Anda akan menjadi pejabat yang sebenarnya. Yang saya lihat hari ini, para pejabat pun yang kemudian menggaungkan Pancasila ini itu dan lain sebagainya, tidak juga dia paham nilai-nilai Pancasila. Contoh siapa? Ya kebanyakan dari pejabat sekarang yang malah menciderai nilai-nilai Pancasila, bukan malah dari rakyat kecil. Begitu Bang. Misalkan korupsi, Ya kan? Menyalahgunakan kekuasaan, itu banyak sekali tuh pejabat-pejabat kita, dan itu sudah tentu menyalahi dari nilai-nilai dari Pancasila, nilai dari demokrasi. Itulah kenapa kemudian Bang, saya agak sedikit skeptis juga dengan pemerintah hari ini. Apakah dia siap dengan konsep negara demokrasi yang kemudian digambarkan atau dikonstruksikan pada nilai-nilai Pancasila, atau mungkin terpaksa mengikuti sejarah dari para founding person kita pada saat atau mungkin setelah kemerdekaan kemarin. Karena kan sebenarnya kan konsep negara demokrasi ini bukan konsep yang main-main juga Bang. Kenapa kemudian Plato dengan Socrates itu sampai berdebat dengan konsep negara? Socrates yang menggaungkan konsep negara demokrasi, sementara di satu sisi Plato menggaungkan konsep negara autokrasi dan atau mungkin aristokrasi. Aristokrasi. Karena itu Plato melihat bahwa masa depan negara demokrasi ini tidak semudah atau mungkin tidak semulus yang dibayangkan pada logika manusia. Karena kan demokrasi ini kan berdasarkan pada polling atau suara terbanyak. Jadi tidak melihat sisi ini, sisi itu, atau mungkin latar belakang ini, latar belakang itu. Kita semua punya hak yang sama. Nah, itu yang kemudian menjadikan Plato itu khawatir. Apakah benar konsep demokrasi ini akan
benar-benar bisa menjawab ya? bisa menjawab gitu loh, Oke. tantangan untuk negara yang menerapkan konsep demokrasi. Oke. Begitu. Tapi saya rasa tantangan ini semua akan terjawabkan ketika dari nilai pertama 1, 2, 3 yang sampai 4, 5 yang ada pada Pancasila itu benar-benar kita maknai. Nggak usahlah dari mahasiswa atau pemudanya dulu. Ya cukup kita ajari atau kita kuliahkan dulu pejabat-pejabat di atas. Oke, artinya sih sederhana ya ngelihatnya. Ketika pemerintah ya tidak bisa memberikan contoh, ya wajar saja misalkan anak muda tidak membanggakan atau tidak bangga terhadap ideologi bangsanya. Pejabatnya mainnya seperti itu kok. Pejabatnya mengkhianati nilai-nilai Pancasila kok. Tidak demokratis kok. Tidak manusiawi kok pejabat-pejabatnya. Poin kelima, Dinda. Masalah keadilan. Keadilan sosial. Itu pandangan Adinda kayak gimana? Udah merata nggak distribusi keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, atau keadilan itu hanya untuk beberapa pihak saja, orang-orang yang dekat dengan kekuasaan? Ini bukan hanya tentang keadilan dan kesejahteraan ya, tentang keadilan proses penegakan hukum, pokoknya keadilan di segala bidang lah. Menurut Adinda sudah terdistribusi secara maksimal atau hanya berada di lingkaran para elit saja keadilan ini? Iya, kalau misalnya kita percaya atau mungkin kita buat semacam statement bahwa keadilan ini hanya untuk para kalangan elit dan atau mungkin keluarga, orang terdekat mereka, ya itu yang tergambarkan saat ini. Oke. Ya ini juga menjadi PR besar lah untuk kita ke depannya, Bang. Makanya kenapa kemudian pada statement keberapa tadi lupa saya, ya terlalu banyak lah PR untuk pemerintah begitu, Bang. Iya. Ya PR keberapa mungkin tadi untuk pemerintah, bahwa yang seharusnya benar-benar kita bina Pancasilanya atau mungkin nilai-nilai dasar Pancasila ini yang harusnya mendapat materi Pancasila, yaitu pemerintah. Oke. Ya dari banyak faktor lah, kita tidak usah bicara tentang yang terlalu jauh atau terlalu tinggi tentang negara ini, Bang ya. Coba kita bicara tentang, kita tarik kembali tentang event internasional yang kemudian diselenggarakan kemarin di Nusa Tenggara Barat, yaitu MotoGP. Ya betapa kita lihat esensi dari keadilan itu ketika kita bicara pada ranah Nusa Tenggara Barat, Bang ya. Karena kita bicara di Mataram, di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ya saya ingin ambil contoh dari ya provinsi kita ya. Proses penyelenggaraan MotoGP. Saya lihat ya, walaupun mungkin hanya sebatas permukaan, ya bisa dikoreksi lah atau dikritisi nanti di komentarnya, bahwa distribusi keadilan yang dilakukan oleh Pemprov Nusa Tenggara Barat khususnya, walaupun mungkin itu program turunan dari nasional, pemerintahan pusat, ya itu tidak benar-benar diterapkan oleh Bapak Gubernur kita tercinta. Begitu. Coba kita lihat, Bang. Nggak usah kita bicara Sumbawa dapat apa, Dompu dapat apa, Bima dapat apa. Bahkan teman-teman yang ada pada daerahnya sendiri di Lombok Tengah ya, Bang ya, Lombok Tengah sana. Lombok Tengah yang mata, telinga itu bisa merasakan dan mendengar. Dan iya, bahkan itu tidak benar-benar semuanya mendapatkan distribusi keadilan tadi. Saya katakan begitu karena begitu banyak sumber daya manusia yang ditarik dari luar untuk menjadi organ-organ atau mungkin ya yang melakukan yang mensukseskan event itu. Dia lupa bahwa dia seharusnya melakukan proses pencerdasan dahulu sebelum event ini turun. Saya bilang dari proses kita tidak pernah kekurangan di Nusa Tenggara Barat, Bang. Ya pangan kita ada, ikan jangan dikata lagi, Bang. Pariwisata pariwisata ya udahlah di atas rata-rata. Tinggal apa yang kemudian tidak dilakukan oleh pemerintah saat ini? Kenapa kemudian dia merasa atau mungkin rakyat kita merasa seolah-olah kita ini diadu juga sama pemerintah hari ini. Ya mau sampai kapan misalnya kita adu gengsi antar daerah di provinsi sendiri. Misalnya kemarin Sumbawa, Bang. Sumbawa dapat apa? Kemudian setelah itu lagi muncul lagi polemik lagi, mencuat lagi isu. Dompu dapat apa? Udah MXGP ini, Bang. Muncul lagi setelah dikasih lah event internasional di Dompu. Apalah itu nanti dikasih pemerintah. Muncul lagi Bima dapat apa? Begitu kan. Kan udah selesai. Apa artinya atau apa maksud dari polemik yang terjadi ini? Ini adalah wajah dari ketidakbecusan pemerintah dalam mendistribusikan keadilan. Ini adalah wajah ketidakmampuan pemerintah mendistribusikan keadilan. Ini penting dan dalam sekali tuh pesan yang disampaikan oleh Ketua PIB. Artinya distribusi keadilan di
era sekarang ketika Indonesia sudah hampir 80 tahun merdeka ini belum tercapai Dinda ya secara penuh ya. Ya saya katakan dengan tegas sebelum tercapai. Belum tercapai, artinya harus ada ya kerja bersama nih. Ya, kerja bersama. Saya mau nanya nih kepada Ketua PIB. Kan tadi katanya yang harusnya justru dididik dulu untuk apa namanya? Belajar tentang Pancasila karena banyak melanggar Pancasila kan pejabat. Ya. PIB, Ketua PIB atau PIB UKM Unram berani nggak door to door tuh ke kepala daerah atau enggak kepada instansi-instansi pemerintah untuk ya sekedar menyampaikan kami itu ada. Ya, kami hadir untuk mengawal bahwa ideologi bangsa ini bisa benar-benar diterapkan di seluruh instansi. Atau mungkin perlu ada pencerdasan kepada pejabat-pejabat, siap nggak? Siap sekali. Siap ya, kita sebenarnya gampang saja, Bang. Minggu depan pun kalau instansi-instansi yang ada di Nusa Tenggara Barat terbuka, Oke. ya siap menerima kami, ya kami hadir. Oke. Begitu, Bang. Ya nanti kan kita sesi dialog aja, Pak, gitu. Oke, biar inilah, Iya. biar pejabat-pejabat juga dicerdaskan. Nah, ini menjadi menarik teman-teman, tapi berbicara tentang Pancasila, berbicara tentang negara, nggak bakalan habis. Tentunya banyak sekali permasalahan yang terjadi di bangsa kita dan itu memerlukan kontribusi dan kerjasama kita bersama. Khususnya teman-teman PIB, ya ketika kita berbicara tentang Pancasila, peran anak muda, peran mahasiswa untuk terus ya memberikan pencerdasan kepada masyarakat, khususnya kepada mahasiswa itu sangat dibutuhkan. Terakhir Dinda, pesannya untuk teman-teman di podcast Bicara Santai berkaitan dengan Hari Pancasila se-Indonesia. Ya singkat aja sih, Bang. Di momentum hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2022 ini, ya harapan saya teman-teman tidak hanya seremonial merayakan kelahiran Pancasila, tapi teman-teman ataupun saudara-saudaraku di luar sana betul-betul memaknai nilai-nilai Pancasila sehingga dalam proses kehidupan berbangsa dan negara kita bisa sama-sama membangun bangsa ini dan bangkit bersama, begitu. Oke, kita bisa membangun bangsa dan bangkit bersama. Itu pesan yang sangat dalam dari Ketua PIB Unram Dinda Adrian kepada kita semua, khususnya teman-teman di podcast Bicara Santai. Terima kasih Dinda. Mudah-mudahan kita selalu sehat berpikir dan kita semua terjaga dalam ikhtiar untuk terus memastikan bahwa nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, demokrasi, keadilan, dan nilai ketuhanan bisa terus kita pegang teguh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. See you next time teman-teman. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya sedang bersama dengan seorang intelektual kampus, Dinda Adrian, menyampaikan salam hangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Dinda ya.